memasuki acara berikutnya, marilah kita simak sambutan dari pengawas SMK Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Gigis Muhammad Afnan, SPD MPD. Kami persilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kata didengar? Terdengar, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Arma dari SMK Negeri 1 Selawi. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucap syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa bergabung bersama dengan teman-teman guru pemasaran yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, di bawah kendali Bapak Umar dari SMK Negeri 9 Semarang. Juga teman MGMP dari se-Jawa Tengah tentunya yang berinisiatif kegiatan diklat daring tiru. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, karena terbatasnya waktu, kami mohon maaf. Yang pertama, menyampaikan kepada teman-teman pemasaran, salah satu dari anggota guru pemasaran yang sekarang menjadi pengawas MK di Capim 2, karena adanya pekerjaan yang tidak dapat ditunda sehingga beliau legasi Indonesia berkenan untuk mengambil kegiatan IMM di Daring itu 66. Beberapa hal. Yang pertama, kami sangat respect sekali dan kegiatan Diklat 36 jam yang bertajuk kalau tidak salah peningkatan kompetensi si pemasaran tentang paling bisnis digital lalu anak analisis SWOT. Dan mudah-mudahan kegiatan benar-benar dapat memacu proses pembelajaran khususnya pada kompetensi pemasaran di mana beratnya demi kemajuan pendidikan kan punya program Samsara. Apakah Sun apa didengar? Halo, Mbak. Halo Pak, Oke, oke, Bapak. suaranya agak sedikit menggema Pak. Oh, agak sedikit bergema. Iya Pak, Oh, gitu ya Bu Arma ya. Iya, Bapak Sami. Di tempat saya juga agak menggema. sedikit bergema. Kebetulan kami menggunakan headset sehingga mungkin sedikit bergema. Ya, Tetapi apakah cukup jelas, Pak Umar? cukup jelas Pak. Oke. Eh, mohon yang pertama, karena kan sudah cukup jelas suara kami ini dengar ada berapa apa. Pertama kami ini Pak Ibu tentunya sebagai guru, Bapak Ibu juga anak segera 45, di mana pada akhirnya terakhir bergema sekali dan putus-putus, jadi tidak jelas Pak. Saya sekitar udah dari dengan kabar headset ya. Nggak bisa lima, 1 menit saja, tidak lebih dari 1 menit. Umar, cepat tahu bisa saya Pak Gigis, suaranya keputus-putus ya Pak. oke. Saat ini terputus. Iya, masih, Bapak. Mohon maaf. Bu Arma masih bagus Bu Arma. masih. Oke. Nggih, sami Bapak suaranya. Keputus-putus nggih. Oke. Kami coba ganti ke headset manual saja ya. Ya,
Halo, Pak Wilma, Bu Arma, Eh, agak jauh ini suaranya, Pak. Pak Umar, Oh ya, ini jelas ini, Pak. Yang ini apakah jelas. mendengar suara saya? Nah, yang ini lebih Jelas jelas, Pak. sekali? Oke, karena saya Ya, ganti kabel headset Bapak. ya, oke. Oke, terima kasih. Kami lanjutkan, Mm. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya teman-teman pemasaran, eh, kami mohon, kami mengingatkan kembali, yang pertama, Bapak Ibu sekalian tentunya masih ingat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada 4 tujuan yang ingin dicapai dari negara kita Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang menurut saya, Bapak Ibu pemasaran, kami ingatkan kembali bahwa 4 tujuan itulah yang ingin dicapai, yang kalau kita ringkas, NKRI, lindungi, sejahtera, cerdas, tertib. Kata kuncinya yang 4 itu. Itu pada pembukaan UUD 45. Kalau Bapak Ibu sekalian merujuk pada Undang-Undang Dasar 45, yaitu lindungi, sejahtera, cerdas, tertib. Kemudian, kalau dikaitkan dengan analisis SWOT, pembelajaran pemasaran yang saat ini berkembang dengan berbagai strategi, dengan berbagai metode, dengan berbagai pola, sepenuhnya menjadi hak prerogatif guru pemasaran. Guru pemasaran harus mampu menciptakan calon-calon marketing yang benar-benar handal. Satu kuncinya kalau dikaitkan dengan hashtagnya SMK. SMK, santun, mandiri, kreatif. Silakan diterapkan dengan menggunakan pola SWOT, yaitu cermati kekuatannya, weakness, kelemahannya, opportunity, peluangnya, dan treatment adalah treatment, yaitu tantangan. Jadi peluang, jadikan tantangan. Kelemahan, jadikan satu kekuatan. Kalau Bapak Ibu bisa mencermati itu, ingat, di dunia ini selalu berpasang-pasangan, di mana ada kekuatan, di situ pasti ada kelemahan. Di mana ada peluang, di situ pasti ada tantangan. Nah, tinggal kreativitas Bapak Ibu guru pemasaran yang akan mampu mewujudkan proses pembelajaran marketing di masa depan dilakukan, tetapi mohon diingat, tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan menertibkan. Kami sangat respect dengan Pak Umar selaku inisiator penyelenggara kegiatan Diklat Daring selama 3 hari ini. Kepada seluruh peserta dimanapun Anda berada, mulai di Pulau Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, dan dimanapun, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan daring yang diselenggarakan pola 36 jam sampai dengan hari Sabtu. Semoga pertemuan ini mengantarkan guru-guru pemasaran di Indonesia untuk benar-benar mewujudkan siswa yang siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan atas seizin saudara-saudara sekalian
seluruh peserta yang dalam hal ini sudah berjumlah 154 peserta, dengan Bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan dibuka. SMK bisa, Bisa. SMK hebat, Hebat. SMK bisa Bisa hebat, Bisa hebat. hebat, luar biasa. Luar siap biasa. kerja, santun, Ya, mandiri, kreatif. hebat. Tolong diingat itu Pak Omar. Ya, Harus siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Kalau dalam bahasa Jawa, gerapyak semana. Itu adalah ciri khas orang pemasaran. Gerapyak semana. Kan begitu Pak. ya. Terima kasih. Saya akhiri atas perhatiannya. Kami ucapkan salam dari Bu Widya yang tidak dapat mendampingi secara langsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gigis. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya supaya kita bisa mengambil gambar dokumentasi Oke, bersama-sama. Nanti saya ambil di setiap slide-nya. oke. Kami tunggu Bapak Ibu. Oke, saya ambil gambarnya ya Bapak Ibu untuk slide pertama. Oke, untuk yang kedua. Ya, sekarang untuk yang ketiga. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyalakan kameranya dan terima kasih kepada Bapak Gigis Muhammad Afna atas sambutan dan juga untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Ya, kegiatan berikutnya adalah materi utama yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Said selaku Ketua MGMP Pemasaran Jawa Tengah. Kepada Bapak Umar Said, dipersilakan. Terima kasih Bu Arma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman sebelum masuk ke materi utama yang paling utama, yaitu dari Ibu Menik, kan sedikit pengantar dulu dari MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih Pak Gigis Muhammad Afnan, SPD MPD, dari Koordinator Pengawas SMK Cabang Dinas Wilayah 2, yang berkenan untuk membuka acara pada kesempatan siang hari ini, kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Pemasaran. Alhamdulillah, kegiatan ini yang awalnya kita hanya rencanakan untuk teman-teman di MGP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah, ternyata mendapatkan respon yang cukup bagus. Akhirnya teman-teman dari luar Provinsi Jawa Tengah juga ada yang bergabung. Terima kasih teman-teman dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman dari Provinsi Sulawesi, dari Aceh, dan ada juga teman kita dari Jawa Timur. Pertama, kami ucapkan syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dan melakukan kegiatan peningkatan kompetensi secara virtual, menjadi sarana buat kita semua untuk satu, bersilaturahmi. Kalau ketemu tuh biasanya akan bisa menumbuhkan semangat, memiliki semangat yang lebih untuk ketemu sama siswa-siswi kita, merencanakan pembelajaran, menyusun pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dalam rangka memberikan layanan terbaik untuk pendidikan khususnya di SMK Pemasaran di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita memang coba mengambil tema tentang peningkatan kompetensi guru yang mengambil topik yaitu eh, menemukan peluang baru, peluang bisnis melalui pendekatan analisis SWOT.
Kenapa ini coba kita ambil jadi topik yang menarik buat kita, teman-teman? Saat kemarin memang kita menunggu dan melihat setiap perkembangan yang ada di setiap sekolah yang ada di Jawa Tengah dan di sekolah lain. Dan kebetulan seperti biasa, setiap ketemu dengan hal baru, maka kita berharap kebaikan itu tidak hanya bisa dinikmati oleh satu sekolah saja, tetapi kami berharap bahwa kemajuan-kemajuan yang ada di satu sekolah itu, maka kita ingin berbagi juga dengan sekolah yang lain dan berharap kemajuan itu akan bisa dilakukan dan menjadi kemajuan bersama untuk sekolah-sekolah Bapak Ibu yang ada di Jawa Tengah dan yang ada juga di provinsi yang lain. Nah, kita tahu bahwa salah satu yang ada di prodi kita memang di program keahlian eh, pemasaran ada dua konsentrasi yang sampai hari ini dan nanti akan muncul satu konsentrasi lagi, yaitu konsentrasi bisnis retail dan bisnis digital. Kemudian lagi kita akan ada satu lagi konsentrasi yang masih berproses, yaitu konsentrasi bisnis, konsentrasi sales. Nah, perkembangan semacam ini memang kalau kita lihat menjadi sebuah semangat buat kita. Ternyata memang kalau kita ketemu sama dunia industri, kita melihat bahwa peluang kesempatan kerja itu cukup besar dan menjadi daya tarik tersendiri buat siswa-siswi yang masuk di dunia pemasaran. Memang diakui atau tidak, pada saat awal siswa-siswi itu masuk di SMK, eh, cukup banyak yang menjadi keluhan bahwa ternyata pemasaran itu daya tariknya masih sangat cukup rendah gitu ya. Tetapi ketika siswa-siswi itu masuk di SMK pemasaran, melihat apa yang ada dan kita melakukan proses-proses yang benar, rekrutmen kerjasama dengan industri yang cukup banyak, proses pembelajaran yang cukup menarik yang kita kemas dalam pembelajaran yang berbasis project, kemudian kita bekerja sama dengan industri, dan sampai pada proses hari ini, yang kita lihat beberapa sekolah sudah melakukan rekrutmen, penyaluran alumni, saya cukup berbangga hati ya Bapak Ibu sekalian, dari proses yang sudah kita lakukan oleh MBKMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah, database yang kita kumpulkan 5 bulan yang lalu ketika pertemuan di Solo, ada peningkatan jumlah siswa pemasaran dalam angka yang cukup signifikan, yaitu sampai dengan di 12%. Gitu. Nah, peningkatan minat siswa eh, masuk di jurusan pemasaran yang cukup bagus ini, maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Tanggung jawab untuk apa? Bahwa kepercayaan siswa-siswi untuk mempercayakan masuk di dunia pemasaran, maka kita punya kewajiban juga untuk memberikan layanan terbaik, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita perbaiki dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya adalah kualitas SDM kita selaku pelaku atau subjek pendidikan. Kita berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran dan ini menjadi salah satu sarana kita untuk berbagi kemajuan-kemajuan pembelajaran, metodologi pembelajaran yang kita terapkan di sekolah masing-masing. Harapannya Bapak Ibu, kemajuan itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian untuk melihat perkembangan yang baik sebagai bagian dari tanggung jawab kita memberikan layanan yang terbaik untuk siswa-siswi yang tergabung di program keahlian pemasaran. Itu yang jadi tujuan utama Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan diklat bukan hanya sebatas untuk sekedar mendapatkan sertifikat selesai, enggak. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang nantinya itu akan Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing, dan ini menjadi catatan yang baik untuk kemajuan program keahlian pemasaran. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, kami sudah mengawali untuk berbagi dengan teman-teman sekalian, seperti apa sih keterserapan siswa-siswi SMK pemasaran di dunia industri. Di SMK kami di SMK Negeri 9 Semarang, kami punya catatan bahwa sudah lebih dari 50% alumni tahun ini sudah terserap
Yang satu ada di dunia kerja, yaitu masuk melalui program bekerja. Kemudian ada juga siswa-siswi kami yang melanjutkan kuliah, tapi kita juga tidak lepas untuk memfasilitasi mereka untuk masuk di dunia wirausaha. Dan data kami sudah mencatat lebih dari 50% sudah tergabung di BMW, yaitu bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan studi di eh, tingkat yang lebih tinggi atau melanjutkan kuliah. Nah, catatan yang baik ini kami juga rekam ada di sekolah lain, bahkan yang angkanya sampai melebihi dari 60%. Sebuah kebanggaan Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti apa potret yang ada di sekolah Bapak Ibu? Silahkan berbagi di grup MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah. Supaya apa? Kami, Bapak Ibu sekalian, bisa melihat perkembangan yang ada di sekolah masing-masing. Kalau itu potret itu terlihat, maka kita bisa saling memberikan masukan. Yang sukses sampai bisa terekam untuk penyaluran di dunia kerja dan berwirausaha sampai dan melanjutkan kuliah sampai di angka lebih dari 60%, maka mungkin kita akan bisa berharap lain kesempatan akan kami berikan kesempatan untuk berbagi di forum ini. Supaya apa? Kita bisa berbagi trik nih. Caranya seperti apa ya yang sudah dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu sekalian? Kok bisa mencapai hasil yang begitu signifikan? Sampai angkanya lebih dari 60%. Nah, ini adalah catatan yang baik. Seperti apa yang ada di sekolah Bapak Ibu, berbagilah di grup MGMP. Supaya itu menjadi catatan yang bisa kita lihat untuk saling bercermin diri, mana yang bisa kita lakukan untuk bisa ditiru oleh sekolah lain. Jika sekolah Bapak Ibu belum bisa menerapkan yang maksimal, maka belajarlah untuk bisa meniru apa yang sudah dikerjakan oleh sekolah-sekolah yang lain. Karena saya yakin ketika sekolah Bapak Ibu, utamanya di ketua program keahlian, Bapak Ibu dipercaya menjadi ketua program keahlian, maka di situ Bapak wajib memiliki harapan yang harus dicapai, tujuan yang ingin diraih. Setelah muncul tujuan, maka muncul lagi strategi dan langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk bisa mencapai tujuan itu. Jangan menjadi sekolah yang tidak punya tujuan. Artinya yang penting ada siswanya, pembelajaran asal gitu. Mungkin setiap tahun, utama di sekolah-sekolah negeri, pasti tidak akan kesulitan mendapatkan siswa. Tetapi pembelajaran itu harus berkualitas, itu menjadi tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Sebagai bagian dari tanggung jawab kita yang ada di sekolah ini. Maka pada kesempatan yang baik ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat pada kesempatan dekat ini kita akan hadirkan salah satu SMK yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang di situ membekali siswa untuk bisa menjadi wirausaha di bidang retail dan juga bisnis digital. Nah, mungkin tidak sepenuhnya bisa membuahkan hasil yang maksimal. Kita percaya itu. Tetapi kebaikan itu, inovasi itu sudah dilakukan. Meskipun yang berhasil tidak banyak, tetapi kemauan untuk memulai hal-hal baik, yaitu mempercayakan membuat sebuah proyek-proyek pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan harapan dunia industri, sesuai dengan keadaan dunia saat ini yang memanfaatkan teknologi digital, maka itu bisa menjadi catatan yang baik buat kita semua, menjadi pola tiru untuk kita kembangkan di sekolah kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah menjadi tujuan kegiatan diklat pada kesempatan hari ini. Di hari pertama kita akan bisa merekam, melihat secara virtual paparan dari teman kita, yaitu Bu Menik dari Kaprodi SMK Negeri 1 Purbalingga, yang sudah kemarin sempat saya hadir di SMK 1 Purbalingga berdiskusi, akhirnya muncul ide untuk membuat kegiatan diklat hari ini untuk berbagi tentang proyek yang sudah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Purbalingga. Pada hari kedua, besok akan kita hadirkan salah satu perusahaan yaitu CV KOC Dewi, perusahaan yang memproduksi satu produk yang sudah bekerja sama dan menerapkan kerjasama itu dengan SMK Negeri 9 Semarang, dan kami berharap nanti insya Allah akan bisa bekerja sama juga dengan sekolah Bapak Ibu sekalian
mulai dari penyiapan outlet di sekolah, kemudian pendampingan untuk pembelajaran sebagai reseller untuk produk-produk KOCDW, dan seperti apa konsepnya, silakan Bapak Ibu ikuti kegiatan di hari yang kedua. Dan di hari yang ketiga, besok akan kita dampingi, kita belajar praktik untuk melakukan analisis SWOT dari paparan hari pertama dan hari yang kedua. Untuk melakukan penjajakan, seberapa besar sih kita bisa melihat peluang ini untuk bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Mungkin akan bekerja sama dengan KOCDW atau mungkin bekerja sama dengan perusahaan lain yang ada di sekolah sekitar sekolah Bapak Ibu semuanya. Ini yang kemasan hari ini, besok dan di hari ketiga, insya Allah meskipun bertemu secara virtual, tetapi kami harapkan cukup lengkap materi yang kami sajikan untuk membekali Bapak Ibu, untuk mengembangkan sekolah Bapak Ibu sekalian menjadi lebih baik dari keadaan hari ini. Terima kasih kami ucapkan teman-teman yang sudah ikut bergabung. Tercatat di data kami ada 222 peserta, meski yang sudah gabung baru 173 peserta. Terima kasih teman-teman dari Jawa Tengah dan juga dari provinsi yang lain sudah ikut bergabung di kegiatan kita MGMP Pemasaran Provinsi Jawa Tengah, dan selamat mengikuti kegiatan Diklat dan semangat untuk memajukan SMK Pemasaran di sekolah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan mohon maaf jika nanti dalam kami memberikan layanan ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kelengkapan penyiapan sertifikat, kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, nanti via chat di Zoom ini akan dibagikan daftar hadir untuk hari ini. Hari kedua akan diberikan di hari kedua, hari ketiga di hari yang ketiga, dan yang terakhir tidak lupa karena ini pola 36 jam, nanti kami akan ada tugas di hari terakhir untuk bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu semuanya sebagai bagian dari partisipasi Bapak Ibu di kegiatan Diklat peningkatan kompetensi guru pemasaran. Terima kasih, selamat mengikuti Diklat. Saya akhiri untuk penyampaian pengantar awal dari materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Umar Said. Materi selanjutnya adalah pemaparan materi utama dari Ibu Menik, Kaprodi Pemasaran dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Kepada Ibu Menik kami persilahkan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, Waalaikumsalam. mohon izin Pak Umar. Ya, siap Bu. Ya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat se-Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Menik dari SMK Negeri 1 Purbalingga mewakili teman-teman guru pemasaran SMK di Purbalingga. Terima kasih kepada Pak Umar dan tim MGMP Provinsi. Ternyata nggak cuma di Jawa Tengah ya Pak, saya Ya. baru Indonesia ya Bu. apa? Iya, ternyata tadi saya baca chatnya ada yang dari Papua juga Pak. Ya. Nah, soalnya Pak Umar bilangnya MGM PPM gitu. Saya tahunya ya Jawa Tengah karena selama ini kan ikut pertemuannya yang di Jawa Tengah. Salam kenal Bapak Ibu semua sekali lagi. Hmm, Saya senang sekali bisa berada di forum yang luar biasa ini karena saya yakin di antara 100 lebih, tadi Pak Umar menyampaikan sebenarnya ada 200 ya. Nah, lebih guru hebat yang hadir di sini pasti banyak yang proyeknya keren-keren nih. Nah, ini eh, kalau jadi nanti materi yang saya sampaikan bukan materi ya sebenarnya, sharing aja. Kalau ada yang perlu dikoreksi, ditambahkan atau dikritisi, saya sangat berterima kasih, saya sangat terbuka dan justru menunggu masukan dari Bapak Ibu semuanya. Mohon izin share, Pak Umar, napa nggih? Ya, Mas Ari, Izin share jadikan materi. co-host Mas Ari. Bentar Bu Menik. Oh, Sudah siap. Pak, silakan. Sudah Bu Menik. Oh ya, siap. Ya, saya langsung bikin ini Pak, pakai Canva, Ya, biar nggak nanti apa-apa Bu lebih Menik. terarah materinya. Ya,
Ah, Bapak Ibu, materi materi kita hari ini saya kemas dalam bentuk cerita pengalaman Ajenggih. Jadi Ya. bagaimana kami di Purbalingga menjalankan affiliate marketing project berbasis TikTok di kelas 11 khususnya bisnis digital. Jadi ini merupakan bagian dari program SMK Pusat Keunggulan tahun 2024. Kebetulan sekolah kami di Purbalingga semuanya ada dua, semuanya itu masuk program SMK Pusat Keunggulan. Jadi kami saling sharing gitu. Kami, saya dan rekan-rekan guru pemasaran itu sharing ini gimana ya proyeknya ya, kira-kira bagusnya begitu. Nah, selanjutnya di SMK Negeri 1 Purbalingga sendiri, Bapak Ibu, itu ada kelas 11 bisnis digitalnya hanya ada satu rombel saja, satu kelas saja dengan jumlah 36 siswa. Mereka kami ajak menjalankan affiliate marketing project. Jadi itu sebagai bagian dari pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran. Nah, proyek ini berjalan satu semester di semester genap dan dikolaborasikan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kenapa di semester genap saya menuliskannya? Karena memang untuk fasilitas sarana prasarananya, labnya juga baru baru ready bisa digunakan di tahun 2025. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini seperti yang tertampil di layar Bapak Ibu semua, masing-masing kelompok kami bagi menjadi kelompok-kelompok dan setiap kelompok itu ada 3 siswa. Mereka punya peran yang berbeda Bapak Ibu. Ini hasil diskusi kami apa? Hasil diskusi kami saya bersama rekan-rekan guru pemasaran di Purbalingga. Jadi yang pertama sebagai koordinator konten kreator. Nah, dia bertugas membuat konten video Bapak Ibu. Yang kedua, koordinator live streaming, di mana dia itu bertanggung jawab untuk menghandle TikTok live-nya. Bukan berarti dia yang nge-live terus itu bukan, cuma dia yang jadi PJ-nya. Kemudian yang ketiga, koordinator social media operation. Nah, ini lebih ke yang pegang akunnya begitu Bapak Ibu. Ya, semuanya sih memang pegang akun TikToknya. Hanya saja dia yang bertanggung jawab untuk memantau komentarnya, engagement, DM, dan lain sebagainya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Kemudian, oh ya, ini platform yang kami pilih TikTok affiliate nggih. Jadi sebenarnya ada sosmed lain kayak Instagram, hanya saja ya kalau LKS saja pakainya TikTok nggih. Selama ini pakainya TikTok. Terus juga siswa juga lebih nyaman pakainya juga kebanyakan pakai TikTok. Karena familiar juga di kalangan siswa tentu saja dan mudah diakses. Mereka memilih produk sendiri Bapak Ibu sesuai minatnya. Nah, rata-rata memilih produk fashion, ada hijab, kaos, hoodie, sepatu, dan sebagian lainnya pilih skincare atau parfum. Ada juga yang make up. Cuma paling banyak itu fashion. Mungkin ini relate nanti sama kaosnya Dewe nggih, Pak Umar nggih. Nah, kemudian ini akhirnya output akhirnya adalah mereka membuat laporan proyek dan mempresentasikannya sebagai bentuk penilaian akhir tahun. Begitu. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu, di sini ada sekilas sekilas gambaran gitu. Gambaran kayak apa ya, pembagian job desk barangkali ya. Sekilas aja, non sewu nggih. Saya putar. Sebentar Bapak Ibu. Aduh, Kak.
Kali, tolong di zoom videonya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini jaringannya kurang bagus. Loh, baik, Bapak Ibu lanjut saja, nggih. Itu tadi sekilas aja. Nah, monggo Bapak Ibu berkenan untuk menuliskan kira-kira menurut Bapak Ibu apakah apakah struktur tadi sudah cocok, sudah sesuai, atau mungkin Bapak Ibu punya rekomendasi struktur lain yang lebih cocok begitu. Tadi kan ada satu kelompok 3 siswa, ada yang koordinator konten kreator, ada yang koordinator live, dan juga social media operation. Monggo Bapak Ibu, kami di Purbalingga ini sangat senang, sangat menunggu Bapak Ibu dapat memberikan masukan. Bentar. Pak Umar, nun sewu, Pak Umar, apakah bisa Ya, mendengar suara saya, Pak? dengar Bu Meni, jelas Bu Meni. Oh iya, iya. Nggih. Sorotan pertama yang kita lihat itu malah di ini Bu Meni, di laboratorium yang keren itu dulu gitu ya. Nah, dari Iya, laboratorium yang teknis keren itu kan repeater. akhirnya kemarin saya coba datang langsung ke SMK 1 Purbalingga ya Bu, lihatin Nggih, secara betul. langsung kayak apa namanya laboratorium. Memang benar-benar keren, suasana seperti bukan lagi di tempat kerja, tapi malah seperti di hotel ya, saking nyamannya ya Bu Moni. Iya, Oke, ya kalau liatin di alhamdulillah, Pak. struktur programnya sih, saya oke ya Bu Meni. Nggih. Apakah jumlah siswa satu kelompoknya itu kan Bu Meni dibuat apa namanya satu kelompoknya 3 siswa. Bisa jadi nanti menjadi 4 siswa atau 5 siswa itu juga tergantung pada konsep yang dibangun oleh apa namanya setiap sekolah karena tergantung pada potensi dan kemampuan siswa itu sendiri. Kalau menurut saya, sebenarnya bisa 3, bisa 4, atau boleh lebih dari itu, tapi yang penting tidak lebih dari 6. Karena memang di situ diperlukan di setiap program penerapan proyek itu, selain menilai kompetensi juga, kita juga melihat pada kemampuan siswa itu dilakukan pada saat mereka harus bekerja secara bersama-sama, gitu ya Bu. Karena di level siswa tentu butuh masukan atau diskusi dari antar teman selain itu keberadaan dari peranan guru. Nah, yang jadi pertanyaan kita ini peranan guru dalam kegiatan proyek ini seperti apa gitu Bu Menik? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Meskipun Bu Menik udah siapkan pembagian job description dari masing-masing anggota kelompok proyek itu. Silakan Bu Menik. Nggih, Bapak. Terima kasih. Nah, untuk peran guru di sini, Pak Umar, saya bersama ada Bu Sofi juga, Ini teman-teman itu suaranya Bu membagi. Menik sudah cukup keras atau masih kurang ya? Mungkin direspon Bu Arma mungkin. Nggih, Ibu. Suaranya udah cukup keras atau kurang keras Bu Arma? Kalau yang sekarang sudah cukup keras, tapi memang tadi yang waktu video itu kan tidak terdapat suara yang masuk ke Oh, Zoom. nggih. Gitu. Oke. Oh, nggih, Nggih. nggih. Ya, Nggih. Ya, volumenya mungkin sudah. ditingkatkan lagi Bu Meni. Kayak Nggih. suaranya Bu Oh, Arma itu loh. Tadi pelan tapi sekarang udah kenceng. Nggak tahu udah iya. makan siang kali. Nggih, Pak. Monggo Bu Yang Meni penting lanjut. tadi videonya udah kelihatan sekilas nih, Pak. Iya, Nggih. Nggih, oke. sudah terlihat Ya, Ibu. nggih. Kami lanjutkan, nggih, Bapak Ibu. Nah,
Selanjutnya Pak Umar, ini terkait dengan peran guru, lebih ke mendampingi siswa. Jadi kami mengevaluasi sesuai dengan PJ-PJ-nya masing-masing. Nah, ini sekalian Pak Umar, kami kait dengan analisa yang sesuai dengan topiknya analisa SWOT ini, yaitu menemukan peluang bisnis. Nah, proyek ini Bapak Ibu, ini tidak kami mulai, proyek ini enggak kami mulai dengan langsung promosi begitu saja, tapi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Juri LKS kita kemarin, Gih. Jadi sebelum siswa memilih produk dan membuat konten, kami latih mereka untuk melakukan analisa dulu, riset dulu begitu, agar mereka tidak asal memilih produknya. Maksudnya produk di sini adalah produk-produk affiliate. Nah, itu jadi pijakan awal kami Bapak Ibu dalam memulai proyek ini. Mulai dari riset produk apa sih yang cocok untuk dipromosikan, dan yang kedua platform mana yang paling potensial. Apakah TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian yang nomor tiga itu apakah bagaimana strategi konten mereka gitu. Produk apa yang cocok juga itu perlu dipikirkan dengan baik nih Bapak Ibu. Kadang-kadang mereka karena apa ya, produknya bukan produk yang banyak dicari, sehingga sebagus apapun kontennya, penjualannya juga jadi nggak sebagus konten yang dibuat seperti itu. Sehingga perlu riset. Nah, disinilah Pak Umar peran Bapak Ibu guru. Peran Bapak Ibu guru untuk mendampingi siswa memilih produk yang baik gitu. Kemudian memilih platform yang cocok, yang potensial, dan juga mengarahkan untuk strateginya seperti itu. Nah, kita lanjut nih Bapak Ibu. Nah, di slide berikutnya, bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini siswa kami untuk analisa SWOT-nya, mereka ini, misalnya kekuatannya strength-nya, mereka sudah punya akun TikTok yang aktif gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, nih, Bapak Ibu, dari kami sendiri sebagai yang mendampingi siswa, menurut kami untuk analisis SWOT-nya itu anak-anak sudah terbiasa menggunakan akun TikTok seperti itu. Dan untuk weakness-nya, mereka belum percaya diri. Masih banyak yang belum percaya diri tampil di depan kamera. Jadi perlu untuk kayak apa ya, memotivasi agar mereka public speakingnya lebih bagus, mentalnya lebih oke di depan kamera. Kadang-kadang ada siswa kami yang kalau ngomong langsung, ngobrol langsung bagus, tapi ketika ada kamera, tahu direkam, langsung demam kamera. Kalau selama ini kan kita tahunya demam panggung gitu Bapak Ibu, tapi ternyata ada lagi demam kamera. Nah, kemudian peluangnya menurut kami guru-guru di Purbalingga adalah tren TikTok Shop-nya itu eh, apa ya, lebih cepat untuk viral atau FYP ditonton oleh banyak orang, dan juga ada juga menawarkan kampanye-kampanye gratis ongkir, apa namanya, promo gratis ongkir seperti itu. Nah, untuk tantangannya algoritma TikTok yang berubah-ubah, kompetitor juga banyak. Jadi, nah ini terutama algoritma ini Bapak Ibu. Ini siswa kami kesulitan untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Nah, itulah em, peran kami sebagai sebagai guru yang harus benar-benar mengawal dengan baik gitu. Benar-benar harus memotivasi, kok Bu Meni kok ini pelanggaran ya Bu. Saya udah bikin VT capek-capek pakai lagu tapi lagunya tidak terdengar. Akhirnya suara saya juga tidak terdengar juga. Aduh gimana ini Bu? Nah, itulah bagaimana kami memotivasi agar mereka itu terus dan tetap semangat untuk konten gitu, untuk jualan seperti itu. Ini saya juga sempat sempat tadi analisis SWOT-nya mau dalam bentuk bagaimana ya. Nah, seperti ini Pak Umar, mungkin barangkali nanti Bapak Ibu bisa menambahkan lagi. Kemudian kalau analisis SWOT-nya siswa tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana produknya, kira-kira kekuatannya apa? Oh, produk tersebut peluangnya bagaimana? Oh, produk tersebut viral, lagi banyak dicari dan lain sebagainya. Jadi nggak asal-asalan mereka memasarkan produk begitu nih Bapak Ibu. Nah,
Sebenarnya dari sini Bapak Ibu kami lihat mereka mulai lebih sadar bahwa promosi ya siswa itu sadar bahwa nggak hanya soal bikin video yang viral aja, tapi juga butuh perencanaan, juga butuh riset, juga butuh data dan observasi seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh siapa? Oleh juri-juri kita kemarin saat LKS. Nah, lanjut ke proses pelaksanaan proyeknya nih Bapak Ibu. Untuk proses pelaksanaan proyeknya ini ada beberapa tahapan seperti yang sudah tampil di layar, yaitu ada tahap riset, tahap pendaftaran TikTok affiliate, tuh. Nah, untuk tahap risetnya siswa terutama itu survei dulu Bapak Ibu untuk tren produknya di TikTok Shop tuh apa sih, produk yang terlaris apa, kemudian yang lagi trending, yang penilaiannya tertinggi dan seterusnya. Dan juga eh, melihat konten-konten yang viral, konten-konten yang FYP terkait dengan produk itu tuh konten-konten yang seperti apa. Kemudian juga ada kadang-kadang membandingkan harganya juga begitu. Ini gimana ya, terutama karena mereka masih siswa gitu, Bapak Ibu, tentu saja harga itu sangat berpengaruh dan tentu saja target pasar mereka itu kan yang sepantaran sama mereka anak-anak sekolah. Untuk kayak jilbab harga 50.000 aja menurut mereka itu udah lumayan mahal begitu. Mereka akan lebih memilih jilbab yang harganya 20.000. Nah, itu juga termasuk salah satu tahap riset pasar kami. Dan yang kedua, tahap pendaftaran TikTok affiliate. Sebenarnya ini kami, Bapak Ibu guru itu tidak terlalu berperan di sini sebenarnya karena siswa kami sudah pinter-pinter, saya yakin, kami yakin siswa Bapak Ibu semua pasti juga udah pinter-pinter untuk daftar TikTok affiliate tuh dan apa banyak tutorialnya juga di internet, di TikTok, di YouTube itu banyak tutorialnya. Nah, tahap yang ketiga tahap produksi konten. Di sini seperti yang terlihat di video tadi, Bapak Ibu siswa itu membuat video, live streaming, kemudian bikin skrip. Nah, di sini siswa kami ada cerita menarik sih. Siswa kami itu eh, sangat menunggu-nunggu untuk pelajaran produktif begitu. Kepenginnya pelajaran produktif dan sempat kan pernah kan blog pembelajaran blog yang seharian itu mapel produktif semua. Sempat sih mikir kayak apakah siswa kami nanti bosan gitu, tapi ternyata ya walaupun tidak semua mereka justru ya itu tadi semangat mungkin karena praktek begitu gitu Bapak Ibu jadi nggak cepet bosen. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kemudian tahap monitoring dan evaluasi di sini. Nah, ini di sini sebenarnya yang paling krusial sih Bapak Ibu. Tahap monitoring dan evaluasi kayak misalnya memantau views, like, terus klik tautan hingga penjualan. Kenapa? Karena lebih banyak yang belum berhasil daripada yang berhasil. Karena memang ini kan kita baru mulai untuk proyek ini, nggih. Nah, kebanyakan untuk siswa kami yang masih belum berhasil FYP, kemudian viewsnya masih sedikit, penjualannya sedikit, itu udah mulai ini, udah mulai kayak menyerah gitu loh Bapak Ibu. Jadi nggak semangat dibandingkan dengan teman-temannya yang sudah berhasil, sudah ngomset seperti itu. Nah di sini ini kami sebagai Bapak Ibu guru nih gimana nih ya biar tetap semangat, walaupun tuh belum berhasil seperti teman-temannya, walaupun belum pecah telur seperti itu. Nah, kemudian di tahap terakhir yaitu presentasi laporan proyek Bapak Ibu, ini kami belum sampai ke tahap itu karena dari kurikulum itu sudah punya jadwalnya sendiri begitu. Jadi jadwalnya itu nanti setelah penilaian SAT, asesmen sumatif akhir tahun, yang pelaksanaannya itu tanggal 26 besok. Nah, dari kepala sekolah itu menghendaki untuk apa penilaian PJBL praktek ini dilakukan setelah setelah ASAT yang teori. Jadi ya sudah kami mengikuti saja. Itu untuk proses pelaksanaan proyeknya. Nah, Bapak Ibu barangkali bosan mendengarkan suara saya, jadi mari kita nonton video. Semoga kali ini nggak putus-putus nggih.
Bapak Ibu nun sewu untuk video-video ini sebenarnya sudah ada di akun saya Bapak Ibu di TikTok. Jadi kalau misalnya mau nonton lebih lanjut itu ada di akun TikTok saya Bapak Ibu namanya marketing kelas. Marketing jadi tingnya itu pakai THINK, marketing kelas. Itu semuanya ada. Kalau apa ya di sini kurang jelas bisa lanjut aja ke TikTok. Dikirim nama akunnya Ini itu Bu di grup apa di chat aja Bu nanti biar dilihat oh teman-teman. nggih siap Pak. Nanti saya chat di grup. Ya, Ini saya OTW chat di grup saja. ini yang belum muncul suaranya Bu Menik, videonya itu. Nggih 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 Pak. Ini siswa ya Bu Menik? Iya betul Pak. Itu semuanya siswa. Nah ini ada laki-lakinya nih. Kalau nge-live dia sukanya terbaring pesona. Jadi ya siswa kami macam-macam unik-unik ya Pak karakternya Bapak Ibu. Jadi ada yang memang semangat untuk konten gitu, untuk dapat cuan, ada yang lebih ke tebar pesona, tapi pokoknya masing-masing punya apa ya bakat tersendiri, punya talentnya masing-masing begitu. Punya potensi Lanjut yang aja nggak Bapak beda-beda. Ibu? Nah, Iya betul-betul Pak. Apa kami di sini di Purbalingga senang gitu Pak kalau lagi PJBL praktek ngeliatin anak-anak itu rasanya nggak kerasa waktunya tiba-tiba udah sore aja gitu ngeliatin yang kayak gini-gini nih Pak. mungkin yang lain Oke, juga langsung kebayang nih. aja. Ternyata proyek kayak seperti ini tuh harus di kota besar atau enggak ya Bu Menik gitu ya. Bayangkan Nah, Purbalingga tuh bukan kota besar ya Bu Menik. Em, nah itu tantangannya sebenarnya saya sangat memahami sih Pak kondisi itu dulu waktu belum ada lab ini kan bantuan SMKPK. Kami juga ini Pak terkendala juga nggak seproduktif ini siswa kami ya itu karena sarana prasaranya juga. Tapi tetap dicoba, tetap mencoba walaupun ya hasilnya nggak maksimal kayak tanda kutip ngisin-ngisini gitu malah ngisin-ngisini justru Pak jadi aduh ini gimana ya tetap dilaksanakan tapi ngisin-ngisini malu-maluin atau nunggu nanti sempurna tapi pelan begitu Pak akhirnya kami memilih yang udahlah jalan dulu aja walaupun ngisin-ngisini namanya juga proses begitu nah kalau Pak Umar sendiri kemarin waktu berkunjung ke sini juga menyampaikan seperti itu nggak apa-apa Bu Menik belum maksimal yang penting prosesnya. Ya, saya ingat itu yang disampaikan Pak Umar. Jadi ya, nggak apa-apa lah. Nggak nggak apa ya, nggak harus langsung bagus begitu nggih Pak Umar. Mungkin Nah, bayangin Bapak. Semarang Purbalingga tuh berapa jam gitu ya Bu Menik. Nah itu, Pak. Bapak Ibu, kayaknya ini langsung ke materi berikutnya ini yang hal menarik, bukan materi. Sharing berikutnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu minta tolong juga sharing juga ya hal menarik yang terjadi di proyeknya Bapak Ibu semua. Pasti Pak Umar pasti Ya, ada yang sudah mikrofonnya dideketin menjalankan lagi Bu proyek Menik ini. coba Bu. Oh ya siap siap siap. Nah, hal menarik Bapak Ibu yang terjadi di sekolah kami selama PJBL ini adalah ada kelompok yang berhasil membuat konten FYP dan mendapatkan komisi hampir 3 juta Pak Umar. Nah, Oh, padahal menariknya di sini bukan 3 jutanya sebenarnya, tetapi tetapi handphonenya itu loh Pak. Handphonenya itu layarnya itu udah pecah-pecah. Ini kalau diputar Bapak Ibu, ini layarnya dia udah pecah-pecah. Jadi layarnya pecah-pecah tapi saldonya itu tidak apa ya? Tidak se- tidak sesuai ekspektasi. Ah, HP-nya ala begitu. Ternyata setelah dibuka saldonya jangan salah, jangan kalau ada istilah don't look the book just from the cover. Nah, itulah. Jangan dilihat dari HP-nya gitu. Ini berarti yang nilai membuat saldonya lebih besar dari nilai HP-nya ya Bu. iya, betul sekali, Pak. HP-nya itu ketika saya pegang HP-nya, saya buka, maksudnya saya apa namanya? Saya ngeklik-ngeklik HP-nya, saya ngeklik-ngeklik sendiri, ini saldonya berapa? Saya ngeklik sendiri, minta izin ke siswa. Saya tuh nggak sabar, Pak. Siswa itu bilang, Bu Menik sabar, Bu, sabar. Ini loadingnya emang lama. Saya sampai kayak gitu, Pak. Aduh, ini kok kamu bisa ya? Kok bisa sesabar itu gitu? Kok bisa sampai saldonya dapat segitu dengan kondisi handphone yang seperti itu? Cuma gini Pak Umar, memang siswa tersebut
itu kalau di konten-konten saya kalau posting konten kemudian ada yang bertanya apa ya, HP-nya harus bagus ya kalau PJBL seperti itu. Nah, kebetulan memang kami ada sarana iPhone gitu, Pak. Ada sarana iPhone. Jadi ini juga terinspirasi juga dari Pak Deka gitu. Wah, Pak Deka, oh ya benar-benar iPhone penting. Nah, akhirnya saya juga ke Pak Mariono, kepala sekolah, Pak, tolong dong difasilitasi iPhone. Bisa nggak ya, Pak, biar nanti untuk membantu siswa-siswa kami yang terkendala begitu. Jadi tapi nggak full Pak Umar, Bapak Ibu. Jadi karena terbatas jumlahnya sehingga mereka gantian untuk tag-nya. Tag-nya untuk tag videonya itu gantian pakai iPhone dari sekolah dan untuk ngeditnya mereka pakai HP-nya sendiri begitu. Dengan HP yang retak-retak itu ya nggak butuh kesabaran untuk mengoperasikannya. Nah, itu saya salut Pak Umar. Oh, begitu. Ah, nanti gantian gitu Bapak Ibu yang berbagi cerita menarik, ada cerita menarik apa di kegiatan PJBL Bapak Ibu semua. Lanjut nih Pak Umar. Ya. Em, oh ya, ini dari saya tambahan satu lagi. Jadi ini merupakan pembelajaran yang sangat bermakna menurut kami untuk siswa kami karena kegagalan dan kesuksesan itu sama pentingnya begitu Pak Umar. Oke, oke. Jadi kadang Tagline-nya ya, Bu. Jadi kadang, iya maksudnya kadang kita kalau sudah merasakan kegagalan, aduh saya tuh HP-nya jelek, mau ngedit itu kok apa ya susah sekali, harus ekstra kesabarannya, harus nunggu lama. Kalau HP-nya bagus, untuk bikin satu konten itu cuma butuh waktu 1 menit, tapi kepake HP yang ala kadarnya ini butuh waktu 1 jam. Nah, itu mereka merasakan kegagalan itu dulu, merasakan kegagalan ngedit, tapi setelah merasakan hasilnya, kesuksesannya itu sangat luar biasa bermakna Pak Umar. Jadi di sini ya sekali lagi pentingnya proses gitu. Maksudnya kayak kita menikmati proses, menghargai proses. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu, lanjut lagi yang barangkali ini yang terakhir nggih, refleksi karena waktunya takutnya nanti keburu sore. Refleksi. Jadi seperti yang sudah tampil, kami menyadari Bapak Ibu bahwa proyek affiliate ini tidak sempurna atau belum sempurna, tapi kami merasa ini apa ya, worth it lah untuk dicoba gitu, untuk dicoba. Saya sendiri juga untuk ini sekarang lagi mencoba dan terus mencoba berproses untuk semakin baik dan lebih baik lagi gitu, karena ada 3 yang menurut kami ini apa ya menjadi alasan yang cukup kuat. Yang pertama adalah karena PJBL ini bisa melatih soft skill dan hard skill siswa kita, Bapak Ibu. Jadi kayak misalnya kepercayaan diri, public speaking, itu kan kayaknya penting sekali di zaman sekarang ini, nggih. Kemudian juga percaya diri di depan kamera karena semuanya kan serba digital. Konsentrasi kita aja namanya kok di bisnis digital. Masa kok mereka di depan gadget, di depan alat seperti kamera itu kok masih demam kamera gitu kan? Itu suatu ketimpangan begitu. Jadi proyek ini bisa melatih skill mereka. Kemudian yang kedua, siswa jadi lebih terlibat aktif begitu Bapak Ibu dan lebih antusias seperti yang tadi sudah saya ceritakan, sudah saya sharekan cerita dari teman-teman kami di sini di Purbalingga. Ya, salah satunya kenapa aktif dan antusias karena mereka itu komisinya masuk buat mereka sendiri gitu kan. Mereka punya akun. Nah, itu ketika dapat komisi ya untuk mereka ada ini sekali lagi Pak Umar peran Bapak Ibu guru untuk mengarahkan mereka itu nantinya buat apa? Jangan sampai sudah dapat komisi segitu, mereka hambur-hamburkan dalam sekejap. Kan jangan sampai harapannya nanti bisa buat beli barang-barang ya semacam kayak aset. Siswa kami bilang kepengen beli iPhone begitu. Kepengen ngomset dapat banyak omsetnya biar bisa beli iPhone sendiri. Jadinya nanti ngeditnya lebih cepat, nggak perlu antri pinjem iPhone-nya sekolah begitu. Nah, itu. Kalau apa kemarin cerita-cerita Pak Rika juga siswanya ada yang sudah berhasil beli iPhone juga dari hasil komisi affiliate juga.
Kemudian eh, juga tiga yang terakhir yang paling apa ya kuat untuk dijadikan alasan PJBL ini worth it untuk dicoba adalah memberikan pengalaman nyata gitu Bapak Ibu di dunia digital, bisnis digital ini. Jadi benar real real begitu Bapak Ibu, langsung praktek dan kalau berhasil nanti setelah lulus mereka sudah punya bekal gitu kan. Tinggal lanjut aja. Misalnya mereka mau kuliah bisa lanjut sambil kuliah atau bahkan yang misalnya omsetnya sudah banyak bisa buat biaya kuliah. Jadi mereka membiayai kuliahnya sendiri kan harapannya kan sejauh itu pengennya kepengennya jangka panjangnya seperti itu Kak. Dan atau untuk apa ya mengumpulkan untuk model bisnis juga kan untuk lebih tinggi lagi menjadi owner dan seterusnya karena kalau affiliate ini kan memasarkan produk ya memasarkan produk yang sudah ada punya orang lain gitu sesuai sama program keahlian kita kan Bapak Ibu kan pemasaran tapi misalnya mereka mau ternyata omsetnya sudah banyak terus mau buka bisnis punya produk sendiri kan juga bagus juga. Nah Bapak Ibu semuanya ini ya mohon nanti Bapak Ibu juga bisa sharing juga pengalaman uniknya, tantangannya yang bisa kita pelajari bersama-sama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, Bapak Ibu bisa ditulis di kolom komentar kalau berkenan, kalau sempat untuk nanti saya baca-baca Pak Umar. Saya kepengen baca-baca itu kalau di tempat Bapak Ibu itu bagaimana barangkali ada masukan-masukan yang berharga gitu. Karena ya tadi saya eh, apa ya, saya tahu bahwa ini belum sempurna gitu, jauh dari sempurna. Kemudian Bapak Ibu sudah habis ini tadi nama akunnya TikTok. Tadi kan masih apa ya videonya kok tersendat-sendat. Kalau mau yang fullnya itu ada di akun ini Bapak Ibu di TikTok ini. Nah, Ya. mohon izin Pak Umar untuk menutup Bapak Ibu guru Ya. hebat semuanya. Em, apa ya? Mohon nanti apa bisa diskusi santai habis ini apa ya Pak Umar ya? Karena saya nggak kepengen apa ya eh, bicara banyak, tapi saya juga ingin mendengarkan gitu Pak Umar. Ya. Begitu saja. Siap, Bu Terima Muni. kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Menik. Tadi karena permintaan Bu Menik juga ya, kepengen sharing mungkin dengan Bapak Ibu guru yang lain. Monggo Bapak Ibu guru untuk menyampaikan mungkin apa namanya ya, istilahnya pengalaman-pengalaman yang ada di sekolah mungkin ataupun pengalaman Bapak Ibu guru terhadap siswa-siswanya terkait dengan pembelajaran maupun tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolahnya. Dipersilahkan Bapak Ibu guru. Dibuka sesi tanya jawab dulu ya, Bu Arma. Oh, nggih. Nggih, Bapak. Monggo dipersilakan Bapak Ibu apabila ada tanya jawab terkait dengan pemaparan yang tadi disampaikan oleh Ibu Menu. Bapak Ibu, ayo jangan pelit ilmunya Bapak Ibu. Berbagi. Nggih, ada Bu Lis, dipersilakan Bu Lis dari SMK Negeri 2 Tegal. Mungkin soalnya masih terlock juga, napa nggih Pak Umar nggih? Eh, ya unmute dulu. Bulis, dia unmute dulu, Bulis. Mas Ari sudah bisa nge-on kan semua peserta ya, Mas Ari? Nah, ini sudah. Sambil menunggu pertanyaan dari Bulis atau diskusi dengan Bulis, admin untuk mohon bisa bagikan link absensi di chat Zoom ini ya, teman admin. Terima kasih.
Nanti absensi akan dibagikan di chat Zoom ini, Bapak Ibu sekalian. Oh, ini Bulis sudah bisa? Sudah mulai terdengar suaranya, Bulis? Oke, terdengar nggih, Pak nggih. Wajahnya Alhamdulillah. belum Mohon kelihatan, maaf, Bulis. Bapak Ibu, saya tidak bisa on kamera karena sinyal tuh enggak ini. Tadi aja iya, kameranya enggak bisa karena sinyalnya enggak stabil, Pak Umar. Ya, ini alasan saja ini dari Tegal Ini tuh. agak susah. Khawatir kelihatan jelasnya itu. Ya, Dekat Bu. sama Ya, moderatornya terima loh, Bu. kasih. Bu Arep, Pak. Nggih. Matur nuwun nggih Bapak Ibu telah Enggak, Bulis. diberikan waktunya. Bu Menik izin saya banyak bertanya nggih, berbagi pengalaman. Putus-putus nggih, mboten nggih Bapak Ibu. Jelas, Bulis, suaranya terdengar jelas di sini. Terdengar jelas dan cempreng nggih. Bu Menik, matur nuwun sekali untuk sharingnya ilmu yang diberikan kepada kami Bapak Ibu guru pemasaran untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi kami sehingga putra-putri kami bisa terjun langsung ibaratnya mereka tuh bisa memaksimalkan kemampuan digital marketingnya bahkan tidak hanya teori saja Pak mungkin juga bisa tadi ya bisa buat membiayai diri sendiri gitu ya Bu Menik ya. Saya mau ini Bu Menik ya untuk di sekolah saya kebetulan saya kadang juga sering ini nggih untuk praktek digital marketingnya. Ini Kak saya mau meniru di Bu Menik nih. Karena sementara ini saya masih pakai live-nya itu pakai Shopee Bu. Saya live-nya live di Shopee. Kemudian kendala yang saya alami Bu Menik itu pada saat anak-anak live di Shopee, sebagian besar itu kan anak-anak ini ya belum punya KTP, kemudian juga rekening. Nah, untuk jadi afiliator di TikTok ataupun di Shopee kan butuh itu ya. Yang jadi kendala saya di sini Bu Menik, itu putra-putri kami itu belum punya rekening sehingga walaupun mereka ibaratnya sudah dapat komisi gitu nggih, tapi belum bisa ditarik, belum bisa dicairkan karena belum punya rekening. Kemudian kalau di TikTok mungkin belum pakai NPWP nggih. Kalau di Shopee itu masih harus pakai NPWP. Nah, saya mau ilmunya dari Bu Menik nih ya untuk mensiasati beberapa siswa kami memang sudah live nggih, sudah live walaupun mungkin hasilnya belum seperti Prak Putri Bu Menik. Belum, baru mencoba Bu Menik. Yang penting berani tampil di kamera dulu gitu nggih. Ada yang pecah telur, ada yang ngumpet kalau disuruh live juga banyak seperti itu. Nah, saya mohon sharingnya dari Bu Menik. Apakah di sekolah Bu Menik juga mengalami hal yang sama? Saya kesusahannya tuh anak-anak itu belum punya KTP. Saya sarankan sih pakai KTP orang tua ya, mungkin pakai ibunya nanti pada saat daftar afiliatornya untuk pembayaran itu juga pakai ibunya. Cuman kembali anak-anak masih agak hitung-hitungan mungkin gitu. Nanti komisinya masuknya tidak ke saya gitu. Jadi sementara ini walaupun sudah praktek tapi nggak maksimal Bu Menik. Mohon sharing solusinya untuk bisa membangkitkan semangat siswa kami yang kesusahan ketika mereka belum memiliki KTP, tidak bisa cair komisinya, dan juga tadi untuk yang demam kamera tiba-tiba disuruh live ngilang itu juga saya butuh tips-tipsnya dari Bu Menik. Itu aja nih Bu Menik nggih. Monggo mungkin langsung dijawab sama Bu Menik. Bu Arma lagi ada tamu itu sepertinya.
Gih, Bapak. Ya, bisa langsung ditanggapi Bu Menik pertanyaan dari Hmm. Bu Lis tadi. Mikrofonnya Bu Menik Masih mute, Bu Menik. masih unmute Bu. Masih di mute Bu. Halo Pak Umar, bisa mendengar Ya, suara sudah Bu. saya Pak? Sampun, sampun, Ya, sampun, Bu Menik, Nuhun monggo. sewu Pak Umar, tadi apa ya? Ini koneksinya terkendala, jadi terlempar saat Bulis sedang menyampaikan oh ya. pertanyaannya. Bisa minta tolong diulangi, Bu Ibu Lis, Bapak? ulang pertanyaannya Bu Lis. Maaf banget ini Bulis. Tadi seputar ini Bu Menik untuk daftar apa namanya? Kan siswa belum punya KTP tuh. Gimana untuk daftar affiliate-nya itu? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua untuk memotivasi siswa biar sampai pecah telur dan omsetnya lumayan banyak seperti di siswa-siswi SMK 1 Purbalingga. Mungkin itu dua pertanyaan utama. Kalau perlu tambahan lagi, Bu Lis, bisa ditambahkan, Bu Lis. Mikrofonnya masih mute, Bu. Ya, untuk terkait KTP, Bapak Ibu sebenarnya siswa kami juga ada yang belum punya KTP. Akhirnya nanti bisa menggunakan KTP orang tua juga Bapak Ibu dan eh, nggak perlu pakai KTP sebenarnya kalau mau narik komisi. Jadi siswa tinggal membuat akun TikTok affiliate dan nanti bisa ditarik, bisa masuk ke Ini terlempar lagi ya, Bu? Sambil menunggu Bu Menik gabung lagi, sepertinya sinyalnya kurang bagus. Nggih, sinyalnya Bapak seperti Ya, ini. Terlempar. memang Purbalingga itu bukan kota besar ya Bapak Ibu sekalian, tapi lumayan ya, sehingga posisinya ya seperti ini. Kadang-kali mungkin ada gangguan di sinyal. Tapi kami coba bantu jawab, Bu Lis. Jadi tadi saya sampaikan sama Bu Menik bahwa yang pertama solusinya apa untuk coba siswa-siswi kita yang belum ber-KTP sementara proyek harus jalan. Nah, tadi yang saya sampaikan sama Bu Menik adalah solusinya menggunakan KTP dari keluarga atau dari orang tua itu bisa menjadi salah satu solusi untuk apa namanya menjembatani KTP yang belum dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, kemarin juga sempat kami ketemu diskusi sama Bu Menik. Konsepnya ini awalnya seperti apa sih ya Bu gitu. Jadi produk itu didapatnya dari mana gitu. Ternyata bukan apa namanya ada sebagian siswa yang memang itu langsung dapetin produk dari produsen, tapi ada mereka juga diberikan modal oleh sekolah untuk pengadaan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Jadi mereka itu semacam membuat semacam proposal di awal dengan pembuatan proposal, penentuan produk melalui proses analisis secara digital, baru ketemu produk, baru proyek itu dijalankan. Jadi ternyata itu yang dikerjakan oleh SMK 1 Purbalingga. Dan modalnya yang kemarin sempat sampai dapat profit lebih dari 3 juta itu, modal mereka awal itu malah cuma 100.000 rupiah Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata sebenarnya model itu bukan menjadi hal yang paling utama.
Cuman bagaimana mengoptimasi secara digital untuk produk-produk supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal banget gitu. Jadi bagaimana proses afiliasi itu harus dijalankan, konsepnya memang harus ada sebuah pemahaman kepada siswa itu sendiri. Jadi memang untuk kegiatan digital itu kendala di siswa memang tidak terlalu banyak di penyiapan platformnya, tetapi justru kehadiran Bapak Ibu guru itu sangat penting ketika di apa? Bagaimana melakukan optimasi digitalisasi dan penyiapan konsep-konsep untuk bisa memaksimalkan capaian omset. Kehadiran Bapak Ibu guru ada di situ. Jadi kemarin saya sempat berapa ya? Sekitar 3 jam diskusi sama teman-teman di Purbalingga bahas tentang apa proyek yang sudah dijalankan oleh teman-teman di SMK 1 itu. Dan hasilnya memang diawali dari keberanian Bapak Ibu untuk mencoba sebuah konsep yang mungkin di awal mungkin menjadi ragu. Ragunya kira-kira proyek ini berjalan secara maksimal atau enggak ya mungkin akan bertanya seperti itu. Tetapi ketika udah mulai dijalankan, ternyata kadang hasilnya melebihi dari ekspektasi. Seperti tadi dicontohkan oleh Abu Menik ada satu yang FYP ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu di luar dugaan. Jadi ternyata kadang-kadang bermain di digital itu ya seperti itu. Potensi-potensi di siswa itu kadang kita tidak bisa mengukur terlebih dahulu, tetapi ada potensi yang kadang-kadang mereka itu bisa menumbuhkan, memaksimalkan setelah kita fasilitasi. Jadi kehadiran kita untuk memfasilitasi dengan proyek-proyek yang ada di sekolah itu menjadi sarana untuk memaksimalkan potensi yang ada sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu. Itu yang bisa kami tambahkan teman-teman. Mungkin Pak Dika yang kemarin ikut diskusi bisa sedikit menambahkan. Monitor Mas Dika. Oke. Sambil menunggu respon dari apa teman-teman yang lain atau Bu Menik bisa gabung lagi, mungkin ada yang bisa menanggapi atau ada pertanyaan yang lain teman-teman. Dari Aceh boleh, Sulawesi boleh. Mungkin kita akan dengarkan juga teman dari Jogja juga. Silakan dari Jawa Timur, yang persilakan. Silakan Bapak Ibu berbagi pengalamannya untuk penerapan pembelajaran proyek utamanya di kompetensi-kompetensi yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Atau dari Aceh. Ini kayaknya seru juga nih. MGMP Jawa Tengah sudah eh, partisipasinya dari teman-teman luar Jawa Tengah. Kami silakan berikan kesempatan teman-teman yang lain untuk bisa kami dengar suaranya. Atau dari Jawa Tengah juga boleh. Mas Dika, ada tambahan Mas Dika? Monggo Bu Irma, selaku moderator kami kasih kesempatan. Mungkin kasih waktu maksimal Silakan 10 Pak menit Dika. ya Bu? Oke Pak Umar, terima Ya, kasih. silakan Mas Dika. Ini Bu Min lagi kelempar kayaknya. Ini Ketua MGP Purbalingga yang kemarin juga ikut kita bareng-bareng diskusi di sana. Silakan Mas Dika. Oke, terima kasih Pak Umar. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu MGP Pemasaran yang berbahagia ya. Bahagia ya Bapak Ibu ya. Karena hari ini eh, Alhamdulillah diberikan materi-materi yang cukup relevan dengan era digital saat ini. Nggih. Kemarin juga Pak Umar sudah datang ke Purbalingga. Terima kasih Pak Umar sudah datang ke Purbalingga. Mungkin saya menambahkan sedikit aja, Pak Umar. Mungkin memang proyek yang tadi sudah disampaikan sama Bu Menik memang proyek yang paling mudah dijalankan oleh jurusan pemasaran ya, khususnya baik bisnis digital ataupun bisnis retail. Sebenarnya sama-sama bisa menjalankan proyek tersebut. Bisnis retail pun sama sebenarnya. Mudah karena memang benar tadi Bu Menik bilang banyak sekali keseruan dari program PJBL tersebut karena anak-anak itu nggak hanya praktek saja, tapi anak-anak juga dapat komisi, dapat penghasilan dari proyek tersebut, Pak Umar. Jadi menurut saya ini paling relate dijalankan karena memang apa namanya mudah, Pak Umar. Nah, itu mungkin terus selanjutnya mungkin media-media sekarang semuanya sudah menyediakan, semua platform sudah menyediakan platform-platform seperti marketplace, sosial media seperti TikTok,
itu sudah menyediakan program affiliate. Ya, jadi semuanya bisa menjalankan baik guru, baik siswa, bahkan anak kecil pun sekarang di TikTok itu banyak sekali yang menjalankan program affiliate Pak Umar. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman MGMP mungkin coba bisa dicoba program PJBL affiliate karena memang sangat mudah sekali Pak Umar. Saya rasa tidak perlu fasilitas yang megah, gedung yang mewah dan lain sebagainya Pak Umar karena cukup satu kotakan atau ruang yang kosong, kita butuh ring light, kita butuh HP, itu udah cukup Pak Umar gitu. Jadi dan kontennya pun eh, nggak susah banget, nggak usah editing yang pro seperti itu Pak Umar. Kita tinggal ngomong di depan kamera, ya misalnya, halo teman-teman, ya kan, ini aku punya produk nih, produk yang sangat bagus ya, ini rekomen banget buat dipakai. Itu tinggal dikasih subtitle, upload, udah jadi Pak Umar gitu. Jadi memang sangat mudah banget dijalankan ya. Nah, mungkin tadi meneruskan yang tadi yang demam kamera ya, memang semua anak itu memang kalau kita nggak support, nah itulah tugas dari guru ya, Pak Umar. Jadi memang satu kali tampil di depan kamera itu pasti demam kamera, Pak Umar. Bukan hanya siswa ya, bahkan saya pun sama gitu. Mungkin malah pinter-pinter siswanya. Nah, tapi yang saya lihat siswa-siswa itu malah lebih cepat, Pak Umar. Nggak butuh 3 hari, 3 hari lah dikasih waktu mereka untuk sering ngomong di depan kamera itu nanti udah lihai Pak Umar. Jadi itu yang saya rasakan siswa itu cepet banget gitu. Nah, kalau memang siswa itu memang passionnya bukan di cara apa komunikasi atau berbicara ya mungkin diarahkan ke editing atau ke konten-konten yang lain atau di belakang layar juga bisa Pak Umar. Jadi seperti itu mungkin kalau memang benar-benar itu udah di-push di depan kamera nggak bisa ya mungkin diarahkan ke divisi yang lain. Kan divisi kan ada banyak, ada riset, ada mungkin editing dan lain sebagainya yang di belakang layar Pak Umar. Nah gitu sih. Mungkin itu saja sih dari saya Pak Umar. Mungkin bisa dicoba Pak Umar karena itu sangat-sangat mudah sekali. Bahkan kemarin ngobrol sama Pak Umar, kalau kita bikin toko di sekolah, terus anak-anak kita menyediakan tokonya, toko online, terus anak-anak seluruh sekolahan, seluruh affiliate itu malah jalan itu. Kayaknya gampang itu, Pak. Ya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Umar. Terima kasih. Ya. Makasih Mas Rika. Assalamualaikum Kembalikan warahmatullahi ke Bu Arma. Oke, terima kasih Pak Deka. Monitor Bu Menik sudah kembali bergabung, Serengge. Sudah, nggih. Nggih, dipersilakan Bu Menik mau menambahkan dari tadi Ya, baru menanggapi iya, Bulis. baru join. Terus tadi yang tips biar omsetnya tinggi. Nah, sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Deka, nggih, Bulis, siswa kita itu lebih pinter gitu kalau masalah perkontenan seperti itu. Jadi kita tinggal menyemangati, memotivasi, mengarahkan. Dan yang salah satu siswa kami, kelompok yang tertinggi omsetnya itu justru yang FYP yang kontennya rame itu ya video video asal-asalan cuma 22 detik aja gitu. Bukan yang proper editingnya proper terus menggunakan berbagai fasilitas yang apa ya lighting dan lain sebagainya tidak biasa aja. Mungkin kalau Bapak Ibu nonton secara apa fullnya kayak gitu doang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kita nggak tahu ini hubungannya sama algoritma TikTok yang tadi sudah saya ceritakan itu. Jadi algoritma TikTok berubah-ubah. Kalau mungkin kebetulan pas itu eh, apa ya algoritma TikToknya itu lagi baik, lagi berpihak ke siswa kita. Jadi terus rame FYP, omsetnya jadi banyak seperti itu. Bulis, terima kasih Bulis untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Menik. Bagaimana Bulis? Ada yang mau ditanggapi lagi? Nggih, silakan Bu Anissa Faradila. Dipersilakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu Muni, saya terima kasih banyak sekali sharingnya hari ini. Sebenarnya mulai dari yang Pak
Umar kemarin nge-share apa video kemarin itu udah sangat tertarik dan saya pengen japri ke Bu Meni kemarin karena sangat penasaran Kenalan dulu Bu sekali. Anissa dari SMK mana? Nah, biar tahu yang lain ya. Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Cepu, Pak. Oh ya, oke. Iya, jadi kemarin tuh saya sudah apa lihat video yang di TikToknya Bu Meni itu sudah benar-benar tertarik pengen langsung japri ke Bu Meni mau tanya-tanya banyak hal ya karena memang saya di sini kebetulan guru baru juga terus masih banyak sekali kekurangan masih banyak sekali ilmu yang saya belum punya gitu apalagi tentang manajemen kelas manajemen apa namanya kurikulum dan sebagainya itu saya masih sangat kurang sekali sehingga memang perlu banyak sekali belajar dari teman-teman semua Bapak Ibu guru semua yang dari MGMP. Nah Malah ini jadi diklat pun ya Bu. kemarin iya enggak gitu Pak. Ini tuh kemarin kan sempat memang dari saya sendiri itu mencoba untuk menjalankan program yang sama, proyek seperti itu kepada anak-anak dan memang kami mulainya di semester 2 ini karena baru juga menjalankan itu di kelas yang sebelumnya kita belum pernah menjalankan itu, baru di semester 2 ini. Namun dari saya sendiri memang belum bisa mengatur manajemennya, maksudnya programnya harus seperti apa. Jadi kemarin itu hanya sebatas anak-anak kami carikan mitra atau distributor produk atau mungkin produk dari UMKM yang nanti anak-anak bisa jualkan melalui sosial medianya masing-masing seperti itu. Tetapi mungkin setelah melihat paparan materi tadi dari Bu Menik itu sedikit membuka eh, kerumitan pikiran saya tentang saya harus ngaturnya bagaimana gitu ya. Jadi agak sedikit apa punya inspirasi lah dari Bu Meni. Nah, kemarin itu yang kita lakukan sebenarnya hanya mencarikan mitra kepada anak-anak, lalu anak-anak melakukan penjualan produk itu secara online di sosial medianya masing-masing. Nah, di situ saya kehilangan saya manage-nya anak-anak bagaimana ya. Terus materi pembelajaran saya yang harus saya sampaikan kepada anak-anak bagaimana ya. Nah, jadi saya bingung gitu. Nah, yang saya mau tanyakan di sini di semester 2 ini, kalau yang seperti Bu Menik tadi paparkan, itu kan ada pembentukan 3 kelompok. Yang pertama itu koordinator konten kreator, koordinator live streaming, sama koordinator sosial media operation. Nah, untuk mereka sendiri itu melaksanakan proyek-proyeknya itu hanya di jam mata pelajarannya Bu Menik aja atau bagaimana? Seperti itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan materi-materi yang harus kita sampaikan dengan beberapa 8 elemen yang sudah pernah eh, sesuai dengan kurikulum, sorry, sesuai dengan materi-materi elemen-elemen yang dari MGMP waktu itu. Kalau nggak salah ada 8 elemen itu. Nah, pembagiannya bagaimana Bu Meni itu untuk sementara itu pertanyaan saya. Saya masih bingungnya seperti itu. Terus anak-anak itu juga di masing-masing koordinator itu ada berapa akun ya Bu? Atau satu anak itu cuma satu akun dengan satu produk afiliat atau bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu Meni. Itu aja pertanyaan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa. Dipersilakan Bu Meni. Dipersilakan Bu Meni. Mikrofonnya Bu Menik. Ya, terima kasih eh, Bu Anissa nggih untuk pertanyaannya. Nah, tadi sudah saya catat pertanyaannya, Bu. Yang pertama, pelajarannya di jamnya siapa begitu? Apakah di jamnya Bu Menik, Bu Sofi atau siapa? Nah, kebetulan Bapak Ibu
kurikulum kami di sekolah kami itu sangat mendukung, yaitu pembelajaran blok. Jadi pembelajaran blok itu dalam satu hari itu mapel produktif semua, dari pagi sampai sore itu semuanya mapel produktif. Nah, sehingga apa ya, siswa itu punya waktu yang cukup untuk konten dan nge-live seperti itu. Nah, tapi itu dijalankan waktu semester 1 dulu gitu kan. Jadinya di semester 2 itu sudah tidak produktif lagi, sudah tidak blok lagi karena mempertimbangkan yang yaitu dari keputusan kurikulum mempertimbangkan dari jurusan lain ternyata ini ya apa ya kurang efektif seperti itu ya, coba kita kembali lagi. Nah, disitulah nanti, tadi yang saya cerita itu Bu, ternyata siswa kami itu lebih semangat yang pembelajaran blok itu daripada yang nggak blok. Maksudnya nggak blok itu berarti 4 jam pertama mapel produktif, kemudian jam berikutnya mapel bahasa Jawa begitu misalnya. Sehingga di semester 2 ini memang terus terang siswa kami kesulitan begitu. Lagi apa ya, misal pelajarannya Bu Menik nih 4 jam lagi semangat-semangatnya dipaksa harus berhenti karena setelah itu ada ulangan mapel bahasa Jawa. Nah, itu tuh memang terus terang nih Bu Anissa. Jadi ini nanti semoga di tahun ajaran baru nanti, di tahun ajaran baru berikutnya bisa blok lagi di sekolah kami. Terus cara mensiasatinya gimana kalau siswa yang sudah ngomset itu bahkan hari libur itu kepengen berangkat itu Bu. Jadi WA kan, Bu Menik boleh nggak saya ngonten sekarang hari ini ke lab? Boleh nggak apa dibukain labnya? Kayak gitu-gitu Bu. Jadi saya senang sih ya kalau saya lagi nggak ada kegiatan uh, ke lab gitu, nonton anak-anak lagi pada ngonten seperti itu, nggak cuma nonton aja sih, kadang-kadang sambil ngevideoin seperti yang di TikTok itu Bu kan, apa ya, mereka lagi asik sendiri, nah videoin kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua, pembagian perannya bagaimana? Jadi misalnya ya Bu, tadi yang blok, misalnya pembelajarannya blok. Lah itu pembagian per elemennya berapa? Nanti misalnya ada 8 jam nih, satu hari 8 jam. 4 itu toh, Terputus bukan itu toh, sepertinya maksudnya Kak. itu satu dilanjutin terus, nggak diputus begitu. Tapi cuma cuma hanya saja guru yang ngajar di jam tersebut, misalnya digital branding itu ya fokusnya ke elemen digital branding, KKTP-nya digital branding, misalnya bagaimana membuat konten yang bagus, pencahayaannya bagaimana, kemudian hook-nya sudah menarik atau belum. Itu kalau yang digital branding di mapelnya Bu Sofi misalnya 4 jam pertama. Kemudian jam berikutnya misalnya mapelnya Bu Menik nih, digital marketing. Lah, tadi kan jamnya Bu Sofi sudah bikin konten. Nah, di jamnya Bu Menik fokus ke elemen digital branding, KKTP-nya ya fokus ke SEO, fokus ke apa ya, iklan kayak gitu kan. Nah, gimana nih kamu udah bikin kontennya, udah mana kontennya ini? Oh ya udah bagus. Terus ya berarti mau diposting kan? Nah, mau diposting ini nanti captionnya apa, hashtagnya apa, dan seterusnya begitu Bu. Iklan mau diiklanin enggak? Itu. Jadi nanti setelah itu nanti ada apa lagi? Misal digital operation. Nah, di mapel di digital onboarding. Nah, di digital onboarding di jamnya Bu Sofi lagi misalnya fokusnya ke KKLTP digital onboarding, yaitu apa, misalnya langsung posting nih kan, eh, apa ya, aktivasi penjualan, posting, terus tadi produk yang dikontenkan lanjut di live kan misalnya seperti itu, terus lanjut pola komunikasi bisnis misalnya, ya fokus ke komunikasinya mereka ketika misal lagi live seperti apa gitu Bu. Jadi di sekolah kami seperti itu yang sudah dilaksanakan, barangkali nanti Bapak Ibu eh, yang lain juga ada referensi lagi. Jadi kegiatannya apa nih hari ini, fokus, dan nanti dianalisanya, dievaluasinya berdasarkan KKTP, berdasarkan elemen, berdasarkan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan masing-masing guru tersebut. Jadi di sekolah kami itu bukan guru bisnis digital saja secara gelondongan, tapi ada guru digital branding, ada guru digital marketing, guru digital onboarding begitu. Dan kadang-kadang karena apa ya, formasi gurunya cuma nggak sebanyak sekolah lain misalnya ya, ya kadang satu guru
pegangnya lebih dari satu elemen, bisa 2 elemen. Oh. Seperti itu Bu Anissa untuk pertanyaan kedua. Terus pertanyaan terakhir tadi Pak Umar ada berapa akun? Satu siswa satu akun atau berapa begitu. Nah, seperti yang tadi sudah sudah saya ceritakan Bu Anissa. Jadi satu kelompok satu akun. Jadi tadi kan ada koordinator konten kreator, live selling sama sosial media. Nah, itu tuh mereka itu punya satu akun yang dikelola bersama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deka ya. Kadang ada siswa yang nggak pinter nge-live, nah terus demam kamera, akhirnya mereka lebih fokus